Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada siang hari ini marilah kita semuanya senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, iman Islam serta nikmat kesempatan untuk berbagi ilmu, untuk menuntut ilmu bersama-sama, sharing tentang hal-hal yang baru yang perlu kita ketahui. Teman-teman yang saya hormati, untuk kesempatan siang hari ini acara kita yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tias Handayani SPD sebagai CGP Angkatan 7 Kota Yogyakarta. Baiklah teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu sore siang hari ini, marilah kita buka kegiatan kita sosialisasi siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Tias Handayani untuk memberikan sosialisasi budaya positif bagi kita semuanya, yaitu budaya positif ITK Abanoto Yudan oleh Ibu Tias Handayani SPD. Untuk itu kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat datang kepada Ibu Sri Wahyujati. Terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga acara sosialisasi budaya positif ITK Abanoto Yudan ini dapat terlaksana pada siang hari ini. Selanjutnya terima kasih juga kepada ibu-ibu, rekan-rekan guru TK Abanoto Yudan yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada siang hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang insya Allah nanti akan saya sampaikan sebagai CGP, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yang pertama yaitu memang sebagai pemenuhan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7, yaitu melaksanakan aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Terus untuk yang kedua tujuannya yaitu ingin berbagi ilmu, sedikit ilmu yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7. Terus yang berikutnya tujuannya yaitu bekerja sama dengan ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, karena budaya positif ini akan dilakukan di sekolah. Seandainya hanya cuma satu guru, misalnya cuma saya yang melakukan budaya positif, tentu saja tujuan dari apa yang akan kita raih tidak akan tercapai dengan optimal. Terus yang selanjutnya saya berbicara di sini, saya menyampaikan di sini bukan karena saya paling hebat, bukan karena saya paling pintar, tapi marilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing untuk kemajuan sekolah kita. Sebelum masuk pada materi selanjutnya, yaitu budaya positif di TK Abanoto Yudan, perkenalkan, sudah kenal ya Ibu? Saya Tias Handayani, CGP Angkatan 7 Kota Yogyakarta. Untuk materi budaya positif itu, pertama-tama kita harus tahu dulu tujuan pendidikan kita itu apa. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak.
agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kudrat Allah. Di situ ada kata menuntun. Menuntun saya kasih warna beda. Menuntun itu maksudnya gimana Ibu? Ada yang tahu? Membimbing, apalagi mendampingi, apalagi ada yang berpendapat lain. Menuntun, mengarahkan lebih baik, agar lebih baik. Menuntun itu cara dini mendampingi. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu ada 3 slogannya yang paling terkenal itu apa? Yang pertama, ing ngarsa sedulur, ing madya manungkaso, sebagai guru itu hanya menuntun, enggak ya fasilitator. Nah, di sini ada juga budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan pelajaran Pancasila. Maksudnya gini Bu, kita sebagai guru itu hanya bisa memfasilitasi, nggak bisa menuntut, bukan menuntut tapi menuntun. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak-anak itu harus sesuai dengan kemauan kita. Kita harus memfasilitasi anak-anak biar mereka berkembang sesuai dengan bakat yang dimiliki mereka, anak-anak ya. Nah, misal selama ini seperti saya juga masih kadang sering-sering dulu itu sering-seringnya gue kudu manut aku seperti itu ya. Anak-anak jadi semua didikte, berpihak pada guru. Anak-anak harus nurut gurunya. Ki ditulis seperti ini, I, N, I gitu. Tapi kalau sekarang anak-anak yang sesuai dengan kemauan anak-anak. Anak-anak pengen apa? Kita sebagai guru memfasilitasi, membimbing, menuntun, nggak boleh memaksakan. Gitu ya ibu-ibu udah ada gambaran ya yang namanya menuntun itu. Jadi nggak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita biar berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak-anak itu unik, setiap anak-anak yang dilahirkan itu unik, pasti ada kelebihannya. Tidak mungkin langsung kita nggak boleh mengejas anak-anak. Pancen seperti itu nggak boleh ya. Pasti ada kelebihannya ya. Itu yang kita pintar-pintarnya menggali bakat-bakat anak-anak. Konsep budaya utama budaya positif. Di sini ada 7 poin. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Dari ketujuh ini saya senangnya di restitusi ibu-ibu, posisi kontrol guru. Jadi dari semua materi itu ternyata apa yang kita lakukan selama ini masih jauh-jauh sekali dari yang seharusnya. Cita-cita negara kita ya. Nah ini perubahan yang pertama nih, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, untuk menciptakan budaya positif, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kira-kira apa tuh budaya positif itu, Bu? Ada yang tahu? Budaya positif, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baik. Menjurus ke arah pembentukan perilaku atau karakter. Oke, budaya positif, kebiasaan yang baik, terus membentukkan perilaku karakter yang baik. Oke, sebetulnya setiap kali kita itu sudah melakukan gitu, tapi kita nggak sadar. Ternyata itu memang budaya positif. Misalnya sering cuci tangan, salaman kepada ibu guru, kalau bertemu salaman, terus mengucapkan salam.
seperti yang sudah kemarin itu Senyum, salam, Nah. sapa, santun, sopan santun. 7S, senyum, salam, sapa, sopan santun, sabar, dan syukur. Nah itu juga termasuk budaya positif kita. Nah itu gitu ya. Terus jujur itu juga seperti itu, bertanggung jawab itu budaya positif. Nah untuk masuk ke dalam budaya positif, kegiatan pemantik kita begini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka tangan Anda, kepalkan. Jadi kita bermain, misalnya Bu Siwi sama Bu Ani. Bu Siwi buka tangan, mengepalkan, bayangkan seolah-olah dalam genggaman Bu Siwi itu ada sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan. Dan dijaga betul-betul, jangan sampai ada orang yang berusaha merebut. Nah, terus Bu Ani berusaha untuk membuka kepalan tangannya Bu. Coba Bu Siwi yang benar-benar kuat mempertahankan genggaman itu, Bu Ani berusaha membuka. Coba apa yang akan terjadi paradigmanya itu kegiatan. Yuk, Arab diiming-imingi apa Bu Ani biar mau terbuka itu tangannya? Itu berharga lagi. Sesuatu dibuka, di apa namanya, dibujuk biar bisa dipieke, bisa terbuka itu. Nah, ya. Kira-kira apa yang akan terjadi seperti itu? Pertahanan. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Siwi? Mempertahankan. Terus yang dilakukan Bu Ani Berusaha. mengambil. Seperti halnya itu ibu-ibu, sesuatu hal yang kita yakini, budaya itu kan yang kita yakini di dalam hati. Nah, sesuatu hal yang kita yakini, kita pasti akan berusaha mempertahankan. Arep wong liya nganu nggak mau, maksudnya ora iki keyakinanku seperti ini, ada yang seperti itu Bu, aku keyakinanku seperti ini, mau aku kan nek padha kowe. Jadi orang lain mau berusaha mengintimidasi tidak akan berhasil. Itu seperti budaya. Seandainya budaya positif itu udah mengakar di dalam hati anak-anak didik kita, walaupun diiming-imingi opo-opo, pasti tidak akan berhasil dipengaruhi seperti itu. Okay? Nih, apa makna budaya positif? Seperti yang telah disebutkan tadi, ya, budaya disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun ada dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kira-kira kalau anak-anak, kalau ibu-ibu itu mendengar kata disiplin itu piye rasanya? Gimana? Disiplin, kudu ngene. Kita merasa nyaman nggak? Selama ini kita tertekan ya. Misalnya, yuk besok mengikuti diklat ini. Nah, kita gitu iki andang diklat meneh, wingi bar diklat rong rampung andang ditambahin neh. Seperti itu nggih. Misalnya disiplin. Dengar kata disiplin itu pasti ibu-ibu terus peraturan keterpaksaan sama ini seperti itu ya. Dilakukan dengan keterpaksaan. Ya, kita nggak nyaman, menimbulkan ketidaknyamanan. Melakukan sesuatu itu karena terpaksa. Ada yang sudah sukarela, ada yang sukarela melakukan sesuatu, ada peraturan ini. Pakai helm itu sudah keikhlasan kita. Nah itu kesadaran ya. Ya. Pakai masker. Nah itu sudah merupakan budaya. Nah itu yang maksudnya kita mau masuk ke situ. Aku nek nganggo masker iki rasane kepiye? Nah itu udah merasakan menjadi suatu budaya positif yang bagus. Aku nek cuci tangan rasanya itu sudah
sudah merupakan budaya positif yang harus diteruskan. Nek misalnya kon melu diklat isih memeng-memeng berarti itu belum menjadi budaya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi ini dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi mbok arepa ora ono sik pemerintah, misalnya seperti PNS itu kan ada atasan ngawas. Ayo gek melu apa gitu. Hanya gara-gara diperintah pengawas baru mau, tapi kalau nggak diperintah nggak mau. Nah itu berarti belum bisa mengontrol diri sendiri. Nggak cuma yang PNS ya, yang yayasan juga seperti itu. Ono kesempatan mengikuti webinar gratis, nah, itu nih udah menjadi budaya. Wah, mumpung gratis untuk meningkatkan kompetensi. Nah, dengan kesadaran sendiri mendaftar seperti itu. Rasa doyak-oyak seperti itu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang poin ketiga, kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa kebutuhan bertahan hidup? Monggo Bu. Seperti apa kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum, kebutuhan. Nah, itu tempat tinggal, itu bertahan hidup ya. Terus kalau misalnya kebutuhan cinta dan kasih sayang, perhatian, kita merasa nyaman, rasa nyaman gitu. seperti itu. Diakui dalam kelompoknya, itu cinta dan kasih sayang. Terus kebutuhan kesenangan, hiburan, refreshing, nah itu harus digunakan ya, seperti itu ya, kesenangan, senang, bermain-main. Kalau anak usia dini itu bermain-main, jangan dipaksa untuk belajar, terus bermain dan belajar sambil belajar. Terus kalau kebutuhan kebebasan, bisa melakukan sesuatu yang disukai. nah, tidak ada tekanan, terpaksaan. Jadi dia bebas melakukan sesuatu dengan apa yang dia yakini dan sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai yang dia miliki. Terus penguasaan, kebutuhan penguasaan, misalnya seperti apa? Penguasaan itu dia menguasai sesuatu, maksudnya Memimpin. keterampilan dianggap Di penguasaan. misalnya seperti ini, dia nggak senang bahasa Inggris, terus tapi dia dipaksa, berarti dia kebutuhan kebebasan bisa, tapi dia nggak menguasai bahasa Inggrisnya itu loh. Nah itu loh yang bidang ya nanti ada skillnya itu. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau ada seseorang itu melakukan sesuatu, kita lihat dulu dia melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, tujuannya. Pasti ada sesuatu yang ingin dia penuhi. Dari 5 kebutuhan dia itu, dari 5 kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan itu pasti ada yang ingin dia penuhi dari salah satu itu. Nah, ini untuk ini contoh kasus nggih. Bu Yani, guru kelas TK kelompokan, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Bintang. Ya Bu, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan pada Bintang sering mengambil paksa bekal temannya. Jika Anda mendapatkan situasi seperti Bu Yani, apa yang akan Anda lakukan? Coba, apa Bu? Kenapa Bintang berbuat seperti itu? Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Mau cari perhatian supaya Bu Yani lebih Memperhatikan. Itu dari kebutuhan apa Bu? rasa cinta. Rasa cinta, diperhatikan, pengen diperhatikan temennya mungkin, diperhatikan gurunya mungkin. Terus apalagi? penguasaan
Ini ya Bu ya, coba ya. Tuh. Survival film. Bintang lapar karena tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Bisa jadi untuk bertahan hidup seperti itu, dia nggak dibawakan bekal, dia terus ngerebut. Nah, terus gini, cinta dan kasih sayang. Bintang lebih diperhatikan temannya. Dengan melakukan seperti itu, biar temannya memperhatikan dia. Nah, terus untuk yang kekuasaan, Bintang merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti semua keinginannya. Jadi dia senang nek koncone iki do wedi, terus akhirnya itu berarti dia mempunyai kebutuhan kekuasaan kuwi. Aku pengen diwedeni lo teman-temannya seperti itu. Terus kebutuhan kebebasan. Bintang menginginkan bekal yang berbeda karena bekalnya selalu sama setiap hari. Wah, aku nek digawake bekal orang tuanya pasti kok podo terus, bosen, akhirnya dia pengen sesuatu yang lain. Nah, itu kebebasan. Terus yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Bintang hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, dan seneng nek koncone iki kesel terus puas. Terus ngandake karo gurune gitu dia puas. Nah, seperti itu. Jadi Bintang itu kemungkinan ada kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu yang pengen dia penuhi seperti itu. Jadi kalau ada anak berbuat sesuatu aja langsung wes nakal, kowe ngono mesti jangan terus mengejar gitu. Tapi ya kita selidiki dulu apa kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Insya Allah nanti bisa diselesaikan. Tapi Patrick PKK bahas Bintang, berarti tonggone Patrick. Ya. Oke. Ya. Ini ya. Yang poin keempat, semua perilaku memiliki tujuan seperti tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Pasti ada tujuannya. Dia berbuat seperti itu ada tujuannya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti tadi itu misalnya diklat. Kon melu diklat ya wis lah rapopo aku tak diklat biar menghindari hukuman pengawas. Ya. Biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Wah, orang di biji seperti itu, orang itu sertifikat, orang itu mengubah pangkat seperti itu biasanya. Itu masih motivasi eksternal nih. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya datang pagi-pagi ke sekolah. Nah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kok ndak di main orang telat datang keruput, main orang telat, alasannya biar tidak ditegur sama kepala sekolah misalnya seperti itu. Nah itu masih motivasi eksternal. Ya, belum kesadaran. Tapi kalau udah menjadi budaya, menjadi dasar, mbak aropo ora ditegur, mbak aropo nganu tetep masuknya pagi seperti itu. Ini juga saya ya Bu ya. Jadinya seperti itu. Saya juga masih belajar. Nah, terus untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya akan timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya mengikuti perlombaan-perlombaan, pasti ada toh kita motivasinya apa kalau mengikuti perlombaan? Cari pengalaman, berpartisipasi. Ada yang menginginkan hadiah? Ada. Nah, pasti ya. Anak-anak itu pasti jadinya pemberian orientasinya hadiah. Ya. Iya. Kalau kita ya belum tentu. Ya itu kalau motivasinya masih ingin mendapatkan hadiah itu masih eksternal. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai. Itu motivasi internal. Jadi nek misalnya melakukan sesuatu itu wis sesuai dengan aku meyakini nek iki apik. Nah, terus dari diri sendiri. Jadi ada keterpaksaan, ora ono karena hadiah, pengharapan yang lain, tapi yakin nek iki aku ngene iki kok bagus untuk kita. Itu motivasi internal. Teori motivasinya seperti itu. Hukuman dan
konsekuensi atau sanksi. Ada kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA yang menanyakan ya IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas masih gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Coba sekarang ada pertanyaan ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya. Mengapa? Banyak anak tambah baik tapi malah tambah Ya. Secara tidak langsung kita juga akan menjadi minder, rendah diri karena merasa dia tiba-tiba kok jadi seperti itu. Padahal mungkin sebelumnya Iva adalah anak yang pintar, tapi karena kurangnya perhatian atau pas nggak fokus pada saat itu, karena dia juga nggak senang kalau pelajaran itu, makanya dia juga dengan asik dengan dirinya sendiri. Oke. Kita ditanya tentu saja nggak fokus, dan jawab bingung. Ya, terima kasih Bu Sri tanggapannya. Ya, begitu ya Bu. Jadi mungkin IPA itu tidak senang sama pelajaran matematika, makanya dia nggak memperhatikan. Nah, jadi terus apa namanya? Pak Seno sebagai guru tidak kurang bijaksana, dia mempermalukan seperti itu. Ya, dia mempermalukan IPA, suruh berdiri di depan kelas, sehingga teman-temannya mah menertawakannya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, betul. Mengapa? Kenapa disebut Kalau hukuman? konsekuensi itu disampaikan dulu sebelumnya, kalau dia tidak melakukan ini konsekuensinya seperti ini. Jadi sudah tahu dulu, sudah tahu dulu hukumannya seperti ini. Tapi kalau tiba-tiba terus dihukum seperti itu dengan itu namanya hukuman kalau menurut saya. Ya. Terima kasih Bu Tia. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ya betul ya Bu Tia. Kalau hukuman itu nggak tahu apa-apa langsung dihukum. Jadi nggak pakai aturan. Kalau konsekuensi itu sebelumnya diperhatikan. Kalau tidak seperti ini, nanti seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya Bintang berbuat misalnya ngomong jelek, nanti seperti ini. Konsekuensinya harus Minta maaf. Nah, kalau berbuat salah harus minta maaf, itu konsekuensi ya. Itu bedanya hukuman sama konsekuensi ya Bu. Coba untuk latihan, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. konsekuensi. Hukuman dikasih tahu kok. Oke, lanjut dulu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Bisa itu. Konsekuensi Karena kan itu kan sudah merupakan suatu aturan, tetapi karena dia melanggar, ya konsekuensi berarti konsekuensi. Bisa itu konsekuensi. Oke, nanti kita bahas lagi. Nah, bawahnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, iki. Murid
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Ada peraturannya ya. Ada peraturannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Coba dilihat ya Bu ya. Apa itu? Oke. Berarti tadi apa yang push up tadi apa? Hukuman. Terus yang bawah itu duduk di pinggir. Jadinya gini Ibu, antara hukuman dan konsekuensi beda tipis. Kalau hukuman itu dilakukan tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dia kerjakan. Jadinya misalnya gini, mencatat 100 kali tidak ada sangkut pautnya untuk perbaikan gitu loh. Masuk nggih? Jadinya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nek wis nulis gitu, ada perbaikan enggak dengan itu? Enggak ada sangkut pautnya dengan kesalahan dia yang terlambat. Itu nggih. Kalau konsekuensi nanti ada membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kan ada hubungan nih dengan mau nyoret-nyoret ya dihapus. Nah itu ada hubungannya dengan apa yang dia kerjakan. Itu untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tidak tipis nggih. Ya. Nih. Restitusi 5 kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum kecil-kecil menggunakan hukumannya fisik maupun verbal. Jadi dia fisiknya ya melaku, verbalnya juga turun gitu. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau pembuat rasa bersalah, bu guru ini kok dia tahu kok berbuat seperti ini. Jadi ini malah dia ngomongnya lembut, tapi dia membuat merasa bersalah anak-anak gitu. Jadi ini bocah, oh ya aku kok mau ngomong seperti itu. Jadi membuat rasa bersalah posisi kontrolnya. Terus yang ketiga sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui kecil-kecil sekali. Oke, lanjut ya. Yang 4, monitor atau pemantau. Berarti mengawasi. Terus yang kelima manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi guru, di mana guru berbuat sesuatu bekerjasama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tepat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang ingin kita tujuan dari pendidikan budaya positif itu adalah posisi guru sebagai manajer. Selama ini saya di sini Bu. Posisi saya sebagai guru kebanyakan di sini, teman. Kalau ibu-ibu di mana Bu? Nanti ya ini ya. Oke. Kita bisa melihat dari sini. Nah, itu dulu pernah saya share ya. Ini posisi guru.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum yang pertama. Ini nadanya itu keras, membentak-bentak penghukum itu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ngeri ya Bu, kalau Bu Guru seperti itu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah, posisi yang kedua. Lebih lembut ngomongnya, nggak bentak-bentak banget. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Ini ganti orang ibu jadi dikimin saya kan wis awal loh. Ngomongnya sih awalnya waduh. Naren. Naren! Ya maksudnya kan ganti nama gitu loh, ganti nama, ganti guru, ganti anak gitu loh. Jadi kan kesannya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tempat posisi pemantau. Ini ada apa namanya? Lebih dari Naren! teman. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kalau ada peraturan begini, konsekuensinya begini. Kalau ini begini. Kalau pemantau. Ini posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi dengan melihat posisi kontrol yang 5 tadi, kira-kira ibu-ibu sekarang posisi kontrolnya di mana? Dalam posisi kontrol di mana? Yang apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau pemantau, yang kelima manajer. Posisi ibu-ibu saat ini di mana dalam menghadapi? Maunya sih manajer sih. Iya. Tapi mungkin baru pemantau. Kadang-kadang ya Tapi kita kan tadi. sebagai bukti kan biasanya ke manajer. Tetap lebih kita harus lebih mengayak itu kan. Masalahnya Iya. sudah SMA ya. Memang Jadi anaknya tujuan sudah kita memang ke kalau kita manajer. walaupun anak salah tapi tetap ada kita Ya. Jadi gini ya Ibu, seperti saya juga seperti itu. Tidak langsung saya juga berusaha. Posisi yang paling kita Karena yang kita hadapi itu anak-anak. Ya, manajer ya. Karena yang hadapi kita anak-anak. Tapi salah. Terus terang saya juga kadang-kadang kan anak-anak itu rebutan diskusi ya. Kalau pagi-pagi itu rebutan teman. Terus Bu Ani harus gimana kalau kayak gini? Kan aku jadi ya, sedih. itu membuat rasa bersalah ya. Kan aku jadi sedih. Ya. Itu posisi kontrol membuat rasa bersalah ya. Tapi kadang-kadang itu kalau untuk TK loh berhasil juga seperti itu gitu karena memang pola pikirnya berbeda karena anak dengan yang dicontohkan di video itu kan anak yang sudah berpikir dewasa ya remaja gitu kan SMA beda dengan yang kita hadapi kondisi yang kita hadapi. Iya dia kita menjadi kadang berhasil kadang kita berhasil. Ya, keberhasilan itu hanya bersifat sementara, tapi besoknya lagi diulangi lagi. Nah, seperti itu posisi kontrol yang paling ideal memang manajer. Kita harapannya memang manajer ya. Tapi selama ini seperti saya pun juga kadang sebagai teman kita kadang sama anak-anak kan lebih. Mungkin karena kondisi tadi perbedaannya perbedaan yang dihadapinya karena seperti yang dicontoh itu kan hanya anak SMA begitu kan kalau kita kan memang anak ya kita kan anak TK maksudnya kita belum sepenuhnya kita memang mengejar itu tadi ya mengejar yang manajer ya tapi karena kondisi anak-anak itu kita sebenarnya tidak seperti yang SMA itu lah posisi kita. Tapi dalam satu semester ini kan kita sudah mengenal karakter anak masing-masing. Anak yang seperti ini. Jadi antara pemantau dari yang penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman pemantau manajer itu ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik ya. Kalau yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitas anaknya itu gagal. Jadi anak itu merasa pendendam, akhirnya dia jadi pendendam, rendah diri, rendah diri. Kalau yang antara teman pemantau manajer itu identitas berhasil atau sukses. Cuman perilaku kontrol positif itu teman pemantau, kalau kontrol diri manajer. Bedanya apa pemantau sama manajer? Kalau manajer itu kalau dilihat dari videonya tadi, kalau pemantau itu apa? Ada konsekuensi-konsekuensi, nilai-nilai yang sudah diyakini orang ini konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau yang sebagai manajer itu bedanya ada solusi. Kenapa kok terlambat? Karena
karena saya bangun kesiangan. Siapa yang membantu? Ya, ada solusi biar tidak bangun kesiangan itu kepingin. Nah, bagaimana caranya? Dan itu ditumbuhkan dari diri anak. Jadinya anak menggali informasi dari diri anak biar dia memiliki solusi sendiri. Mengungkapkan apa yang dia banyak bertanya. Jadi bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Udah sampai poin ke-6 ya, keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadinya keyakinan kelas, misal di kelas, ibu-ibu kalau di kelas itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum kegiatan kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa tuh? Ini ya, tahapannya. Yang pertama itu sebetulnya dari peraturan kelas ini dulu. Dari peraturan kelas. Peraturan itu apa? Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Peraturan. Terus tidak boleh datang terlambat. Pokoknya ada larangan-larang, dilarang datang terlambat, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang coret-coret. Itu peraturan. Peraturan kelas. Ya. Ditentukan. Dari peraturan kelas ini naik ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan yang tadi sudah diyakini dari dalam diri secara universal. Jadinya gini, misalnya kalau tidak membuang sampah sembarangan, itu keyakinan kelasnya apa? Bersih, kelasnya bersih, menjaga kebersihan, kesehatan, seperti itu nih keyakinan kelasnya. Tahu dampaknya. Ya, tahu dampaknya. Keyakinan kelas. Terus kalau misal tidak datang terlambat, dilarang datang terlambat, keyakinan kelasnya apa? Mengikuti berdoa bersama, disiplin ya, itu keyakinan kelasnya disiplin, menghormati orang lain. Jadi orang lainnya kan, orang lain misalnya teman-temannya kan juga tidak mengganggu kalau dia tidak datang. Secara ininya kan anak-anak ada pahala banyak. Termasuk keyakinan kelasnya di situ. Nah, dengan keyakinan kelas yang baik yang sudah diyakini oleh anak-anak itu, terciptalah lingkungan yang positif di sekolah itu. Lingkungan yang baik, bersih, nyaman, terus disiplin. Nah itu terus akhirnya tercipta budaya positif di sekolah. Budaya positif setiap sekelas sudah sudah meyakini nilai-nilai universal itu. Yes. Dari situ nggih? Ya. Ya, oke. Nah ini peraturan nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Terus keyakinan kelasnya apa? Oh, tanggung jawab. Ini bedanya gitu ya. Lah. Lari-lari. Main-main. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain seperti tadi ya, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini udah kelas tingkat atas nih. Keyakinan kelasnya kesehatan, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, sama menghormati orang lain dan bersabar, keyakinan kelasnya. Gunakan masker, berarti keyakinan kelasnya apa? Menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor, sama menjaga keselamatan dan keamanan diri. Nah, terus ini pembentukan keyakinan kelas. Ada di sini ibu-ibu yang sudah membuat keyakinan kelas. Kalau saya baru sampai tahap peraturan kelas itu. Jadi di dalam kelas itu, tapi keyakinan kelas tetap saya sampaikan, cuman belum begitu ini. Tapi saya udah masih berusaha. Semoga nanti kedepannya bisa terwujud nih pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadinya kalau di TK itu lebih kita membuat berupa visual ya Bu, gambar. Jadi jangan tulisan kalau keyakinan kelas. Jadi ada gambar misalnya tempat buang sampah, gambar anak di tempat buang sampah. Nah itu nanti ditempel-tempel itu seperti itu, kebersihan, jaga kebersihan gitu keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, biasanya segitiga restitusi ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif tadi. Misalnya ada anak yang berbuat tidak sesuai dengan peraturan, misalnya melanggar, misalnya tadi datang terlambat. Caranya gimana? Dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu. Pertama guru itu melakukan tahapan restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas murid. Kalau ada anak yang terlambat, ojo, iya toh, kok telat terus, seperti itu. Jangan bendino kok telat. Nah, bener nah itu enggak seperti itu ya. Kalau tahapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin anak dari dalam itu bukan seperti itu. Tapi dengan cara yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita juga pernah berbuat salah. Orang nggak sempurna lah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah itu menstabilkan ya. Jadi anak-anak kalau ada yang terlambat juga, ya wes rapopo, ya kadang-kadang ya sok telat seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus ini ya pertanyaan-pertanyaan yang untuk menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, segitiga restitusi itu validasi tindakan salah. Biasanya dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus baru yang ketiga, tahapan restitusi itu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Mengapa kok seandainya kenapa datang terlambat? Tentunya kamu mempunyai alasan tertentu seperti itu. Keyakinan apa yang ingin ditingkatkan lagi? Misalnya, aku udah keyakinan seperti ini, tapi kok aku melanggar. Jadinya apa yang harus diperbaiki itu ya? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Itu pertanyaannya seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini waktu itu ini juga salah satu tugas waktu. Nah itu waktu itu datanya terlambat. Tapi nggak bisa di stop satu ya. Ini saya mencoba Bu melakukan segitiga restitusi, tapi ya waktu itu minim sekali identitas kesalahan. Saya juga pernah melakukan seperti itu gitu. Jadi anak tidak merasa langsung disalahkan gitu enggak.
memberikan identitas. Itu saya keyakinan kelas yang perlu diperbaiki. Sebetulnya itu beres-beres taman itu peraturan ya, bukan keyakinan ya. Nah itu waktu itu saya belum begitu bisa membedakan antara peraturan sama keyakinan. Tak kira sama, ternyata beda. Tapi ini udah lewat seperti itu. Berarti menjaga kebersihan. Keyakinan kelasnya itu berarti menjaga kebersihan. Mainan tapi nggak diberesin. Kalau ini Mas daftar. Ya seperti itu nih Bu. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan aja langsung dijudge. Kok telat sih apa? Mesti tanginnya kawanan ya. Biarkan anak itu mencari menyampaikan sendiri alasan sendiri. Jangan langsung disalahkan. Tapi biasanya anak yang sudah mandiri itu malah tertib. Justru Ya. anak yang diantara dia itu yang datanya yang itu yang ada. Ya. Iya Mbak ya. Dan kita tanyakan keyakinan-keyakinan yang dia yakini itu apa? Apa yang bisa diperbaiki dari itu? Dia tuh meyakini kalau usia nggak bagus. Ya, sebetulnya tapi karena memang dia orang tuanya mungkin yang harus menyiapkan apa dulu, apa dampaknya dulu, sehingga dia tuh merasa itu. Jadi anak-anak yang TK itu biasanya memang ada dikesampingkan gitu loh orang tuanya itu ya. Kalau Gapta ini ceritanya itu dia itu kalau pasti harus pap dulu. Nah kalau belum pap dia pernah dipaksakan masuk. Jadi ibu itu kalau nganter kalau dia belum pap itu pas-pas. Soalnya nanti di sekolah pernah dulu itu gitu. Di sekolah akhirnya gitu keluar gitu. Dan dia sama depan. Oke. Nah, terima kasih. Sudah selesai Bu, semangat. Ngantuk nggih. Oke. Biar gak ngantuk, tepuk 1. Konsentrasi lu. Satunya kayak tepuk pramuka itu. 1. Prok prok prok. 2. Prok 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 prok. Hei. 3. Prok 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 prok. Ha. Biar gak ngantuk, biar fresh. Nah, wis tekluk-tekluk ngene. Bersilang dari kesadaran. Oke, pagi. Kalau saya bilang pagi, ibu tepuknya 1. Jret. Kalau 2, jret jret. Kalau siang, jret 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 3. Kalau sore 3. Kalau malam tidak. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Seperti muridnya. Coba konsentrasinya gimana? Pagi. Yuk, konsentrasi. Pagi. Siang. Malam. Oke, konsentrasi. Sore. Oke, siang. Pagi. Malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Demikian ibu-ibu sosialisasi budaya positif yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya dan mungkin itu masih perlu ditingkatkan lagi ya pemahamannya. Mohon maaf sekali dan terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya, atas partisipasinya dalam kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita sudah terbuka wawasan kita ya, sedikit terbuka ya. Ada tentang tadi yang mungkin masih agak beda-beda tipis ya, tentang hukuman, tentang konsekuensi gitu ya. Sehingga setelah ada pemaparan sosialisasi seperti ini, kita semakin yakin, semakin tahu ya apa tuh perbedaannya konsekuensi dan hukuman, sehingga nanti kita sama anak-anak tidak salah memberikan hukuman dan konsekuensi ya teman-teman. Nah, itu. Terus juga tadi ada posisi-posisi ya, posisi kontrol, posisi penghukum. Nah, insya Allah ya kita tidak seperti itu ya Bu Ibu teman-teman gitu. Kita mengejar posisi sebagai manajer ya, itu insya Allah ya teman-teman semua. Dari sosialisasi hari ini kita punya target untuk menjadi guru yang mempunyai sifat posisi manajer. Manajer, amin. Itu target kita. Karena sudah tahu ya bedanya apa teman-teman. Jangan bangga dengan posisi penghukum ya. Sementara kita ya. harus cukup. Iya, gitu ya. Jadi sosialisasi seperti ini kita sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Kita mendapatkan ilmu yang banyak, pengetahuan yang banyak, luar biasa. Terima kasih Bu Yani telah berbagi ilmu dengan kita semuanya. Semoga sosialisasi yang lain kita tunggu dari hasil pembelajarannya Bu Yani sebagai guru penggerak ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat buat kita semuanya, semangat buat kita semuanya, ilmunya bermanfaat. Dari saya sebagai pembawa acara yang mendampingi teman-teman pada hari ini, siang hari ini, jika ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum, silakan dilanjutkan. Selamat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh petugas. Dan jagalah